wusul atau sampai ke hadiratnya. Itu yang dimaksud hamu, hamku. Paham ilmu tasawuf, dan paham melakukannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Hamu, paham ilmu tasawuf, yang dimaksud di sini adalah sabda Nabi kita, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Yang artinya, siapa yang mengamalkan berdasarkan ilmunya, maka akan Allah wariskan ia ilmu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ini disebut ilmu faidhi atau ilmu madadi atau ilmu laduni. Ilmu faidhi artinya ilmu luberan dari al-alim, Allah, zat yang maha berilmu, melalui ruhani guru. Kalau di zaman Nabi, ya melalui hati Nabi. Yang jika itu terus diamalkan, akan mendapatkan ilmu min ladunhu subhanah. Ilmu langsung dari sumber ilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut hamu, paham ilmu. Sebagaimana menurut Pak Uto atau Pak Naen, ilmu itu kelakone kanthi laku. Itu yang dimaksud. Ilmu itu bukan teori atau pemahaman dari buku, tapi ilmu itu keyakinan yang telah dialami berulang-ulang, bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini hitungan ilmu kehidupan, alias ilmu kasunyatan, ilmu kenyataan, ilmu kepastian, bahwa sesungguhnya siapa yang titik-titik akan titik-titik. Siapa yang menanam akan memetik. Siapa yang menabur akan menuai. Siapa yang becik ke titik Allah ketara benar ketenger. Siapa yang berjalan akan meninggalkan jejak-jejak. Siapa yang tak berjalan, ya tak berjejak. Itu semua yang dimaksud paham ilmu. Setelah kita menerima ajaran dari guru, kemudian kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan kita menemukan kebenaran ajaran guru tersebut. Itulah yang disebut hamu, paham ilmu, di mana telah diamalkan berulang-ulang dan ternyata memang begitu hasilnya. Paham laku sama dengan sudah hafal jalan.
hafal jalan kembali, hafal jalan mulai, kembali ke diri sendiri, kemudian kembali ke asal diri kita, yaitu kedua orang tua kita, khususnya ibu kalau laki-laki, kalau perempuan khususnya bapak. Kemudian ke leluhur-leluhur kita, kakek nenek kita, buyut, canggah, dan seterusnya ke atas. Hingga menuju Abul Bashar, Adam alaihissalam. Itu hammu, hamku. Sehingga barang siapa yang telah memahami ilmu tasawuf, sungguh ia tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran apa saja yang ia belum mengamalkannya. Seorang mutasawwif, pengamal tasawuf, hanya berkeyakinan terhadap apa yang telah dialami sendiri, apa yang telah dirasakan, apa yang telah dinyatakan. Yang itu semua sebelumnya telah mendapatkan ajaran, bimbingan dari guru pembimbingnya, guru spiritualnya, yang setelah merasakan manisnya ilmu tersebut, pengamal tasawuf itu pelan tapi pasti akan semakin bersemangat dalam menjalankan ilmunya, dalam mengamalkan ilmunya, menuju hamku, paham laku, memahami perilaku kehidupan, bahwa barang siapa yang berakhlak mulia, bersifat baik, bertutur santun, dan berbudi pekerti luhur, dimanapun ia hidup, ia akan memberkati orang-orang sekitar. Sebaliknya, barang siapa yang perilakunya tercela, sifat-sifatnya tercela, tutur katanya tidak santun, sikapnya tidak sopan, dan ngawur, tidak mengindahkan norma-norma, dimanapun ia berada, ia tidak akan mengalami kebahagiaan hidup. Walaupun ia kaya raya, walaupun serba ada, jika sifatnya tercela, perilakunya tidak terpuji, ucapan-ucapannya tidak mencerminkan orang yang beradab atau berpendidikan, pastilah ia tidak akan menemukan kebahagiaan hidup, lebih-lebih tidak akan mengalami kesuksesan. Karena bagaimanapun yang dinilai itu adalah perbuatan sehari-hari kita, sifat kita, karakter kita, ucapan kita, budi pekerti luhur kita, itulah cermin agama kita. Barang siapa yang rendah budi pekerti luhurnya, ya rendahlah agamanya. Barang siapa yang tinggi budi pekerti luhurnya, tinggilah agamanya. Agama seseorang tidak dilihat dari pandainya berceramah, berkhutbah, atau menulis buku, mengarang cerita, membuat kisah. Bukan itu. Tapi agama seseorang terlihat dari kesempurnaan akhlak mulianya,
kesempurnaan perilaku terpujinya kepada siapapun yang menghormati dan berpositif thinking and feeling, dan tidak mudah bersangka buruk, apalagi berpikiran buruk kepada siapapun, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pendengar acara IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara yang saya hormati. Dalam hidup ini, semua ingin meraih kesuksesan. Namun tidak semua tahu cara sukses, atau tidak semua mengetahui ilmunya sukses. Semua orang menjalani hidup ini menginginkan bahagia, tapi tidak semua orang tahu cara meraih kebahagiaan itu. Nah, sesungguhnya ilmu atau cara menuju sukses adalah hamku, paham laku. Barang siapa yang telah paham laku, ia dekat dengan harapan atau kesuksesan yang ia dambakan. Sebelumnya, barang siapa yang hamu, paham ilmu, kemudian pasti ya menerapkannya, saat itu ia akan meraih kebahagiaan demi kebahagiaan yang langsung bisa dirasakan saat itu juga. Karena bahagia tidaklah didapat kecuali di dalam ketakwaan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketakwaan adalah menerapkan ilmu setelah dipahami dengan benar dan baik, kemudian diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Nah, hasil dari mengamalkan ilmu itulah yang disebut hamu, paham ilmu. Pasti akan merasakan kebahagiaan. Kalau ingin bahagia lagi dan lagi, ya hamunya harus terus ditingkatkan sampai ke tingkat yang paling mampu ya lakukan. Begitupun yang ingin sukses dalam menjalani kehidupan, hamkunya harus terus ditinggikan, disebar kepada siapapun, harus bisa berperilaku mulia yang enak dirasakan oleh lawan bicara atau siapapun yang dijumpai. Karena orang yang telah paham laku pastilah menghormati siapa saja tanpa terkecuali. Orang yang telah paham laku pastilah tidak merasa lebih baik, tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan tidak yang lain. Orang yang benar-benar telah paham laku pasti akan rendah hati dan berwajah ceria, siap membantu menolong siapa saja yang memang butuh bantuan dan pertolongan. Karena orang yang telah paham laku, ia akan menjadi penyebab orang lain sadar atau menjadi penyebab orang lain menuju sukses. Itulah paham laku, hamu-hamku dalam perspektif Islam Sufi, yang sesungguhnya jika diulas lebih dalam sangatlah dalam dan luas pengertian dari hamu dan hamku.
Barang siapa yang ham-hamkunya sudah memenuhi atau cukup standar lah sampai pada pemahaman yang standar atau tingkat mahir, paham ilmunya tingkat mahir, paham lakunya ya tingkat mahir, maka ia akan sampai pada hamka, paham karepe Gusti, paham maqasid ilahiyah, maksud-maksud ilahi di balik lumakune takdire Allah marang awake khususe lan marang sakpodo-podo khususnya keluarganya, dulur tangga konco dan orang-orang dekat. Karena hati orang yang paham ilmu itu senantiasa tercerahkan dan sifat serta sikap orang yang paham laku itu selalu rendah hati dan arif dan bijaksana. Kapanpun dimanapun, ia selalu berusaha lebih baik tanpa membanding-bandingkan dengan siapapun. Hanya membandingkan dirinya kemarin, hari ininya harus lebih baik dibanding hari kemarinnya, dan besoknya harus lebih baik dibanding hari ininya. Itulah yang dimaksud hammu-hamku dalam perspektif Islam Sufi. Tidak akan memahami laku jika tidak berada di dalam waktu sekarang. Barang siapa yang tidak menempati waktu sekarang, tidak mendiami waktu sekarang, saat itu ia tidak akan hamku, tidak akan paham laku. Saat itu ia tidak akan bisa bersyukur. Yang bisa bersyukur hanyalah yang mendiami waktu sekarang tanpa memikirkan masa depan, apalagi memikirkan masa lalu yang sudah berlalu. Barang siapa yang sibuk memikirkan masa depan, ia kehilangan nikmat di masa sekarang. Lebih-lebih yang memikirkan masa lalu, ia akan tertinggal atau terbelakang karena memikirkan sesuatu yang sia-sia, yang sudah tidak bisa kita rubah. Nah, masa depan kita tergantung masa sekarang kita. Masa sekarang kita akan menjadi masa lalu kita di masa depan. Sekarang ini akan menjadi masa lalu bagi kita yang sampai pada besok. Besok kita ketika melihat sekarang ini menjadi masa lalu bagi kita besok. Dan besok kita menjadi masa depan bagi kita sekarang. Maka masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sesungguhnya setali tiga uang. Di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Maka bagi yang telah paham laku, tidak akan menyalahkan siapa-siapa ketika mengalami kejadian dan peristiwa yang tidak enak. Ya pastilah menyalahkan dirinya sendiri. Karena alamat salah sesungguhnya hanya pada diri sendiri. Tidak pada keadaan, lingkungan, atau zaman, dan sebagainya. Tidaklah menyalahkan kecuali
akunya sendiri yang memang belum dileburkan ke dalam aku sejati, aku hakiki, aku universal, akunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sekian dulu Mbak Nana, nanti bisa kita ulas lebih jauh, lebih dalam lagi di sesi dialog interaktif atau tambahan dari tokoh-tokoh agama yang lain terkait materi yang saya sajikan ini. Demikian Mbak Nana, kurang lebihnya mohon maaf. Sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Nizam atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menapaki kehidupan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini berpijak pada dua tubuh, yaitu tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Dan untuk menyeimbangkan itu, tentunya kita perlu nutrisi dan nutrisi jasmani. Seperti yang sudah disampaikan bahwa melalui paham ilmu dan paham laku, itu bagian dari pencapaian atau cara kita menyeimbangkan diri dalam perjalanan kita sampai ke hadirat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kita akan mendengarkan tanggapan-tanggapan atau perspektif dari tokoh agama lain tentang hamu-hamku seperti apa dan bagaimana tanggapan dari para tokoh. Kita akan dengarkan bersama. Untuk yang pertama, saya akan memberikan waktu kepada penanggap dari tokoh agama Buddha, Bapak Sumaji. Apakah sudah ada di tempat? Selamat malam, Bapak Sumaji. Selamat malam, Bu. Selamat malam, salam semua saudara, Bapak. Malam semua saudara. Salam kenal baru pertama ini, Bu. Nah, sebelumnya mohon maaf, kami ini bukan tokoh, Bu. Ya, kami hanya umat biasa. Kan itu belum patut disebut tokoh. Baik, Bapak. Terima kasih luar biasa. Silakan, Pak, bisa memberikan tanggapan atau apapun yang sudah terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Silakan, Pak Sumaji. Selamat malam, Bapak Ibu peserta IMP Indonesia Merawat Perbedaan, merajut atau merawat dan Ibu? Merayakan. Indonesia merayakan perbedaan. Merayakan perbedaan. Sangat bagus lagi yang dipaparkan oleh Gus Buya tadi. Di dalam pandangan dari ajaran agama Buddha, itu sebenarnya hamku itu sama dengan kita paham ilmu dan paham laku dalam agama Buddha itu yang pertama adalah pariyati. Jadi kita belajar teori secara agama. Kemudian kita implementasikan pada perilaku kita atau pati-pati atau praktek. Nah, kemudian tadi juga ini dengan apa yang kita buat sekarang, kalau dalam agama Buddha itu disebut dengan karma, ya, karma atau perbuatan. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang atau kita perbuat sekarang pasti akan menimbulkan buah atau karma wipaka bisa di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang akan datang. Nah, setelah kita paham secara teori, kemudian kita praktek secara tingkah laku kita. Yang pertama adalah mengendalikan pikiran dan tingkah laku melalui badan jasmani. Yang pertama kita mengendalikan pikiran itu kita hilangkan dulu rasa iri atau iri hati dan dengki yang pertama. Kemudian kita hilangkan dari pikiran kita berpikir untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang sering sekali tidak kita sadari. Kemudian yang harus kita hindari dari perbuatan yang dilaksanakan oleh badan jasmani itu yang pertama adalah menghindari pembunuhan. Pembunuhan ini terhadap semua makhluk, ya, terhadap semua makhluk. Kemudian yang kedua, mengambil barang yang tidak diberikan. Itu adalah sikap atau implementasi moralitas di dalam agama Buddha. Yang ketiga, kita tidak melakukan kegiatan seks yang menyimpang. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh badan jasmani.
Apabila kita sudah bisa mengendalikan atau melaksanakan perbuatan melalui pikiran dan badan jasmani, pasti tingkah laku kita di kehidupan di masyarakat itu akan diterima oleh orang lain. Karena kita paham apa yang kita kerjakan hari ini pasti akan kita terima buahnya di masa yang akan datang atau masa yang sekarang. Tergantung kapan itu karma itu akan berbuah. Nah, mungkin itu Bu pemahaman kami, ini pemahaman saya pribadi, bukan dari ajaran agama Buddha, yang mungkin pemahaman saya pribadi yang sudah saya pelajari yang hanya sedikit. Nah, kami kan juga belum tokoh Bu ya. Nah, itulah yang berkaitan dengan paham ilmu dan paham laku. Jadi sangat penting kita harus paham secara teori, juga harus mampu mempraktekkan. Karena teori tidak akan berguna apabila kita tidak praktek. Nah, kita praktek tanpa teori juga akan nanti bisa salah jalan. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Sunaji. Yang sangat luar biasa dan realistis yang sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa memang keseimbangan itu karena adanya keseimbangan. Jadi apapun yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Pak Sunaji. Pendengar berikutnya saya sapa dari sini Pak Johan Ajuan sudah bergabung. Selamat malam Pak Johan. Ini Pak Johan apa Pak Pak Gunarto ya? Selamat malam, Mbak Nana. Saya sedang nyetir mobil, mungkin dialihkan ke Pak Jun aja. Oh baik Pak Johan ya. Terima kasih, maaf. Baik Pak Junarto yang mewakili. Selamat malam Pak Jun. Pak Junarto belum ada di tempat ya? Malam Mbak Nana. Baik ya. Iya. Malam Pak. Ya. Nah, Kan memberikan tanggapan atau sudut pandang atau bisa memberikan tambahan dari sudut pandang Konghucu. Silakan Pak Jun. ya, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Gus Nizam atas pemaparannya, memang sangat bagus, dan dari sudut pandang kami memang paham ilmu sama paham perilaku itu penting bagi kita umat beragama. Jadi setiap kita pembelajaran tentang agama kita juga harus paham ajaran-ajaran agama kita juga harus saling mengerti, mempelajari ajaran-ajaran agama lain. Sama seperti di EMP ini, kita saling mengasah, asuh untuk saling mendekatkan diri kita masing-masing, mencari kesamaan-kesamaannya, bukan mencari perbedaan yang ada di antara kita. Inilah yang harus kita kembangkan terus sesuai dengan slogan EMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Itu aja tambahan dari saya, Mbak Nana. Terima kasih. Baik Pak Jun, terima kasih banyak. Kembali lagi bahwa memang perilaku yang kita lakukan adalah bentuk dari pemahaman agama yang kita pahami. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa mungkin semua orang beragama, tapi tidak semua orang bertuhan. Itulah implementasinya bahwa paham laku itu terbentuk karena paham ilmu yang benar-benar sudah diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Untuk mempertajam pemahaman kita pada materi pada malam hari ini, kita akan berikan kesempatan kepada tokoh agama Hindu. Di sini ada Profesor Nyoman Sutantra. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Sangat jelas. Ya. Sangat jelas sekali. Silakan, Prof. Ya. Dengan
semangat dan rasa persaudaraan yang tulus, saya sampaikan salam semua saudara. Salam semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Tongtien, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih pada Gus Nisam tadi sudah menyampaikan, sudah sangat lengkap, sangat sesuai sekali dengan agama Hindu gitu. Saya rasanya saya ingin menyampaikan rasa saja gitu. Rasanya setelah mengikuti IMP ini semua, saya merasa yakin dan sadar gitu. Kita semua menyadari bahwa perbedaan itu, di dalam lagu IMP sudah keluar juga, perbedaan itu adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan itu terjadi secara material. Badan kita berbeda, alam-alam itu berbeda gitu. Tapi secara spiritual, kita itu sama. Jadi secara spiritual kita itu sama. Dan kita berbeda secara material. Sehingga di sini kita meyakini betul bahwa agama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah sebagai perekat. Jadi ini sebagai perekat perbedaan. Sehingga menjadi perbedaan itu indah. Perbedaan itu menjadi rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Jadi tadi sangat benar sekali Gus Nisa menyampaikan ilmu, hamu, dan hamku. Paham ilmu, sering-sering paham ilmu tadi tidak paham laku itu. Sering-sering salah mengartikan agama gitu. Sehingga agama itu membuat dirinya berbeda. Padahal agama itu diciptakan oleh Tuhan untuk merangkai perbedaan itu. Menjadi perbedaan itu menjadi indah. Jadi artinya saya sering juga mendengar kalau terjadi di mana orang menyatakan dirinya sebagai tokoh agama, tapi dia menyampaikan sesuatu justru memperkuat perbedaan, bukan merakit perbedaan menjadi satu kesamaan. Berarti mereka cuman hamu saja gitu, tidak hamku gitu. Kalau sudah paham ilmu dan paham laku, tadi sangat terkait sekali. Paham ilmu dan paham laku, buahnya itu adalah moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Kalau moral, karakter, budi pekerti luhur, orang yang jadi santun, rendah hati, ulas asih, di sanalah dia bisa mencapai membangun persaudaraan yang sejati. Dan di sanalah dia bisa membangun kebahagiaan yang sejati. Kalau di Hindu dikatakan agama itu sebagai penuntun perjalanan rohani dan jasmani kita. Jadi ilmu dan laku kita itu perjalanan jasmani dan perjalanan rohani kita. Perjalanan jasmani kita untuk apa? Untuk membentuk moral karakter tadi, moral karakter dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai kehidupan, kalau di Hindu dikatakan kehidupan moksardam jagatita. Kehidupan yang rukun, damai, harmonis. Sejahtera dalam kebinekaan. Karena sadar betul kita bineka ini adalah ciptaan Tuhan. Karunia Tuhan. Dan juga perjalanan rohani kita untuk menuju kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi. Manungaling Kaululan Gusti. Jadi perjalanan kita ini manusia ini adalah makhluk rohani dan jasmani, makhluk ilmu dan makhluk laku. Jadi otak kita diisi ilmunya, badan kita untuk lakunya. Sehingga di Hindu dikatakan, kerangka di agama Hindu itu dikatakan ada filsafatnya, di sanalah ilmunya. Supaya membuat pikiran kita menjadi arif dan bijaksana.
Kemudian etikanya atau tata susilanya, perkataan kita, perbuatan kita menjadi santun. Gitu. Kemudian acara ini laku kita. Sehingga di Hindu dikatakan orang Trikaya Parisuddha. Gitu. Trikaya Parisuddha itu pikiran dia, perkataan, dan perbuatan menjadi satu dalam bingkai kebenaran. Jadi perkataannya dia apa? Pikiran dia selalu arif dan bijaksana, perkataan jadi santun, perbuatan jadi baik. Dan inilah sebetulnya makna dari agama itu. Bukan agama itu untuk membedakan kita, mengkotak-kotakan kita. Tuhan menciptakan itu untuk merangkai kita. Perbedaan itu menjadi indah gitu. Menjadi indah, inilah kesadaran kita. Sangat baik sekali, terima kasih pada Gus Nisam tadi telah menyampaikan hal seperti itu. Karena tujuan agama itu adalah bentuk laku kita. Laku dan budi pekerti kita yang luhur. Sehingga kita bisa betul-betul membangun kehidupan yang persaudaraan yang sejati. Mencapai kebahagiaan sejati. Kehidupan rukun, damai, harmonis, adil, satu. Itulah yang di Hindu dikatakan moksardam jagatita yaca iti dharma. Dengan ilmu tadi itulah kita, dengan ilmu itu kita mencapai laku yang luhur, kita mencapai kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Demikian Mbak Nana, mudah-mudahan kita selalu dengan kita ini betul-betul kita mengucapkan salam semua saudara, itu betul-betul persaudaraan yang sejati, dan kemudian timbul kebahagiaan yang sejati, dan timbul kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Terima kasih Mbak Nana. Salam semua saudara. Terima kasih, salam semua saudara. Baik, penjelasan dari Prof. Nyoman Sutantra. Luar biasa. Sangat memperjelas bahwa perbedaan itu pada material saja. Namun hakikatnya secara spiritual kita semua sama. Di depan Tuhan kita semua sama. Dan kenapa banyak yang tidak menyadari, kita bahkan juga terkadang terlepas dari kesadaran tentang siapa kita di mata Tuhan, itu karena mungkin kualitas atau kondisi rohani kita yang kurang ternutrisi dengan baik tentunya. Bagaimana kita mendekatkan ke Tuhan, dengan cara apa? Tentunya masing-masing agama punya cara atau punya petunjuk yang mana kita tidak mungkin bisa mendekat ke Tuhan dengan cara tersendiri. Karena Tuhan bukan material yang gampang atau mudah kita capai dengan intelektual, dengan kesadaran, tanpa dengan rasa atau hati yang bening, kolbu yang bersih. Tentunya kita harus menyadari itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan berikan waktu. Mungkin dari audiens mau ada yang bertanya, boleh bisa raise hand atau memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan tanggapi di sela-sela tanggapan yang sudah diberikan. Pak Gotra masih di sini? Mbak Nana. Oh iya, Pak Gotra boleh. Ada Bu, masih. Baik, ya Pak Gotra. Tolong ditambahi Pak Gotra agar supaya kita lebih greget untuk menangkap materi pada malam hari ini dari sudut pandangnya Pak Gotra. Baik. Baik. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Tadi Pak Prof sudah banyak sekali menyampaikan. Saya akan dari sudut pandang yang lain ya. Jadi apa yang disampaikan Gus Isam tadi, Buya Sofa, sangat luar biasa sekali. Nah, saya apa yang dia sampaikan tuh betul-betul saya setuju sekali apa yang dia sampaikan. Karena hamu itu paham ilmu, ampu paham laku. Nah, ini kan saya baru istilah ini kan baru tahu juga. Nah, Supi sendiri dalam perspektif Supi sendiri adalah orang yang membangun diri untuk
menjauhi hal-hal duniawi. Nah ini kami sekarang sedikit kami kaitkan dengan salah satu ajaran dari agama Hindu. Salah satu ajaran agama Hindu yang disebut dengan catur asrama. Catur asrama itu ada empat tingkatan yang diawali dengan disebut dengan Brahmacari. Brahmacari itu adalah masa untuk menuntut ilmu. Ya, kira-kira sampai 25 tahun begitu sampai lulus sarjana, ya. Terus masa yang kedua adalah Grihastha. Itu adalah masa berumah tangga. Ya, kira-kira 25 sampai 50 tahun masa berumah tangga. Selanjutnya adalah masa Grihastha, Wanaprastha. Setelah Grihastha, masa Wanaprastha. Wanaprastha itu sendiri adalah mengasingkan diri. Wana itu berarti hutan. Jadi mengasingkan diri ke hutan. Itu pada zaman dulu. Nah, itu kira-kira umur 50 sampai 75 tahun. Nah, inilah yang keempat ini ada biksuka. Nah, biksuka inilah yang sudah tingkatan mungkin sudah di atas 75 tahun. Tingkatan inilah yang mungkin sama dengan tingkatan sufi dalam agama Islam. Nah, orang yang tingkatan yang sudah mencapai sufi dalam tingkatan agama Islam. Biksuka itu sendiri, ia yang membangun diri untuk menjauhi hal-hal duniawi, itu sama. Jadi biksuka itu adalah hal-hal yang menjauhi diri dari duniawi. Biksuka adalah tidak memiliki apa-apa. Makanannya sendiri pun disiapkan oleh orang lain. Tugas beliau adalah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, biksuka itu sendiri tidak terikat pada anak, saudara, dan istri. Anaknya, anak orang lain itu dianggap sama. Itulah tingkatan hidup biksuka hanya untuk pengabdian dirinya untuk Tuhan. Nah, itulah yang sedikit kami tambahkan dari Pak Prof. Iman sudah banyak menyampaikan tadi, bahwa tingkatan sufi dalam Islam itu sama dengan tingkatan yang keempat dalam catur asrama adalah biksuka. Itu mungkin sama, itu persis sama seperti apa yang disampaikan dengan Bu Sisam tadi. Mungkin itu Bu yang kami sampaikan. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pak Putra. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Jauhari ini biasanya muncul. Ya, ini. Ini Pak Januri raise hand itu Mbak Nana. Ya, Januri. Ya. Selamat malam Pak Januri. Selamat malam, salam semua saudara. Salam Ya. semua saudara. Ini hemat baterai ya biasanya Iya. Pak. Nggak mau on cam. Setrume blerek Mbak, tak colok ces-cesan pedat-pedat terus. Oh, oke. Ya. Baik, monggo Pak. Iya, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh tadi itu. Saya sangat setuju. Namun kami juga punya perspektif ya. Kami dari penghayat kepercayaan juga memiliki kitab. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dari kitab saya, bukan angan-angan saya. Nah, sebenarnya yang namanya petunjuk pitutur ya, bahasa pitutur benar dan becik, benar dan baik itu sudah ada berabad-abad yang lampau. Karena dunia itu sifatnya tidak abadi, selalu bergeser, maka yang namanya pitutur atau petuah yang benar dan baik itu sifatnya timbul tenggelam. Maka muncullah beragam nama agama. Walaupun sebenarnya satu yang dituju, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ilmu itu
Ya, saya lanjut. Munculnya ilmu itu dari teori. Kalau bahasa Jawa mengatakan ilmu iku intuke kanthi tuku tedase kanthi laku. Artinya untuk memperoleh ilmu itu ada pitukone, ada syaratnya. Syaratnya apa? Telaten teliti, ya, telaten teliti haniteni, itu bahasa Jawanya seperti itu. Nah, sedangkan laku dan kelakoni itu sangat berbeda. Laku dan lakoni itu sangat berbeda. Karena apa? Ngelakoni itu artinya syarat dengan ritual untuk memperoleh sesuatu. Cukup dengan 40 hari, 7 hari, sudah merasa bisa. Nah, kalau laku itu memang benar, harus dipahami. Setelah dipahami, akan menjadi sebuah pengertian. Setelah menjadi sebuah pengertian, maka dilakukanlah pengertian-pengertian itu. Ilmu yang mana? Ilmu tentang kemanusiaan. Agar bisa mewujudkan rasa kemanusiaannya yang syarat dengan welas dan asih. Nah, di sini. Maka untuk menuju kebijaksanaan atau berjiwa luhur, maka harus selalu mewujudkan rasa welas dan asih, belas dan kasih. Nah, dengan petunjuk-petunjuk dari apa yang dipelajari di dalam tatanan aturan agama tersebut. Nah, jika betul-betul kita ini orang beragama, ya harus berketuhanan. Artinya apa? Taat dan patuh. Taat artinya menjauhi segala larangan-larangannya, patuh melaksanakan apa yang menjadi sabda Allah. Mungkin itu aja sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dari tanggapan dari Pak Januri tadi itu juga akan menyempurnakan sudut pandang kita sehingga pemahaman kita semakin bulat tentang pentingnya hamu-hamku atau paham ilmu, paham laku, karena tanpa keduanya yang harus berimbang, kita tidak akan menemukan kesejatian diri dalam menjalani kehidupan kita. Ini di kolom chat saya lihat ada pertanyaan, saya bacakan dulu dari Bapak Lukman Hidayat. Bagaimana dengan kita yang sulit memahami ilmu, tetapi kita melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk orang yang sudah memahami ilmu dan laku? Maksudnya ini mungkin berguru atau bagaimana? Ini mungkin biar dijawab sama narasumber kita. Gus Nizam, silakan memberikan respon pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, memang harus ditasrihkan. Kebenaran yang kita yakini itu belum tentu benar. Maka harus ditasrihkan atau harus disahkan oleh ahlinya. Dalam hal ini adalah guru kita. Dan dalam Islam, guru sejati sesungguhnya hanyalah
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Allah, terus nggak bahas. Karena yang kita yakini benar atau yang kita anggap benar, kadang-kadang ternyata itu tidak atau belum benar. Maka harus ditaskhihkan atau disahkan oleh ahlinya, dalam hal ini ya ulama, pewaris sejati Nabi. Dalam Islam, hamu itu ada 3. Ada hamu fikih, ada hamu akidah tauhid, ada hamu tasawuf. Hamu fikih adalah paham ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmun yusahhihul ibadah. Ilmu yang mengesahkan ibadah kita. Di mana ibadah tanpa ilmu ditolak. Ilmu tanpa ibadah sia-sia. Kedua, hamu akidah tauhid. Paham ilmu akidah. Keyakinan yang diyakini. Dan ketauhidan yang harus ditauhidi. Di sini menyangkut ilmu tentang ketuhanan, kenabian, dan kewalian. Di mana setiap umat Islam harus memahami ilmu ketuhanan. Kemudian ilmu kenabian dan kerasulan. Kemudian ilmu keulamaan dan kewalian. Ini semua ada dalam ilmu akidah tauhid. Ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas ulama Islam. Dan tauhidnya tauhid ubudiyah, tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, hamu tasawuf. Paham ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yuzakil qalbah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut hati menjadi bersih, kemudian suci, lantas bening. Nah, siapa yang memahami ilmu 3 tersebut, dia disebut ulama. Namun itu belum cukup. Ilmu itu harus ditemukan kebenarannya hingga sampai sumbernya, yaitu harus diterapkan hingga menjadi perilaku mulia atau sifat mulia atau karakter mulia atau pribadi luhur atau ilmunya itu melekat kuat dan mengkristal di dalam hati, yaitulah membentuk sifat dan akhlak yang mulia. Itulah makna dari hamku, paham laku, paham perilaku mulia yang hendaknya itu disandang dan menghindari perilaku tercela. Seorang spiritualis hendaknya menyandang perilaku mulia. Di antaranya adalah zuhud, meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, dan wirai,
menghindari sebab-sebab yang mengakibatkan melakukan salah atau dosa. Begitu seterusnya, dan itu semua diulang-ulang atau diperkuat dari hari ke hari hingga benar-benar mencerminkan pribadi yang agung, yang luhur, sesuai harapan Allah dan Rasul-Nya. Menuju hamka, hamka adalah paham karepe Gusti, artinya arif billah, orang yang telah mengerti dalam arti sesungguhnya apa dan bagaimana serta tujuan hidup ini apa, itu semua telah dipahami dengan benar dan baik dari kitab-kitab suci, baik yang dinulis maupun yang tanpa dinulis, baik ilmu tirosi maupun ilmu wirosi. Itu semua yang kami maksud dengan hamu hamku menuju hamka. Begitulah Mbak Nana. Baik, Gus, terima kasih. Benar tidaknya harus disahkan oleh yang memegang kebenaran. Jadi itu siapa ini tadi, Bapak Lukman Dayat, itu yang sudah dijelaskan oleh kita pada malam hari ini tentang apa yang dipertanyakan. Jadi memang ada yang sebagai petunjuk atau guidance, kita tidak akan pernah bisa menemukan kesejatian Tuhan yang abstrak atau yang non material. Itu area spiritual yang disampaikan Prof. Nyoman Sutantra tadi. Jadi memang harus ada penuntun. Salah satunya untuk mencapai hamka adalah ada perilaku-perilaku yang harus diterapkan dalam hidup, seperti yang disampaikan Gus Nizam tadi, yaitu zuhud. Zuhud itu meninggalkan dunia sebelum meninggalkan duniawi, materi duniawi sebelum meninggal, yang sebenarnya yang nyawa kita terlepas dari jasad. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia terus tidak bekerja atau tidak bermateri atau apa itu topo atau hidup yang tidak berinteraksi dengan sosial, tidak seperti itu. Tapi pemelekatan atau rasa memiliki atau rasa membanggakan sehingga mengalahkan rasa kita yang sebenarnya yang harusnya rasa spiritualisme kita yang harus lebih dominan daripada rasa yang di luar urusan rohani atau spiritualisme. Baik, selanjutnya saya lihat di sini ada Pak Kun dari Visi Merah Putih. Selamat malam Pak Kun, mungkin bisa memberikan tanggapan, tambahan tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, Rahayu, dan salam semua saudara. Terima kasih Mbak Nana yang sudah beri kesempatan, juga Gus Nizam Semenarsum, dan juga tadi saya mendengar beberapa pendapat yang sangat mencerahkan. Nah, terkait dari yang tadi hamka, hamku, dan hamu ya, saya izin saya tidak bisa ini dulu on cam ya, karena sedang di satu tempat lah ya. Nah, izin saya berikan pendapat nggak lebih dari 5 menit, mudah-mudahan lebih cepat. Yang jelas gini, kalau misalnya kita lihat kebanyakan sekarang itu masih dalam perspektif Ibnu Taimiyah kan gitu kan, di mana melihat bahwa tauhid itu ada uluhiyah, rububiyah, asma, sifat gitu. Tetapi kalau kita agak sedikit membuka perspektif pemikiran Islam yang lain, itu ada Hasan Asy'ariyahis, kan gitu kan. Hasan Asy'ariyahis itu ketika bicara masalah Tuhan dikaitkan dengan obrolan kemarin di acara yang sama juga, tepat seminggu yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang kosong. Nah, jadi secara posisi pun Allah itu adalah bersama kita. Jadi pemahaman bahwa Allah lebih dekat dari urat leher itu adalah satu hal yang
yang real, yang mukamat. Tetapi yang Allah di atas ars itu ya mutasyabihat. Jadi dibalik. Nah, jadi kalau memang kita pada perspektif yang dikaitkan dengan tadi dibahas oleh narasumber, guru kita semua, Gus Nizam, saya pikir uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu, biarkan itu menjadi efek samping dari orang sudah mengosongkan diri dari duniawi seperti Mbak Nana katakan. Dia tidak kemelekatan terhadap duniawi. Nanti dia akan melakukan yang uluhiyah harus lakukan. Puasa, nanti tanggal minggu depan ini akan ada Idul Adha. Nah, Idul Adha itu apa? Ada pengorbanan menyembelih egosentrisme atau kemelekatan. Gitu maksud saya. Jadi saya sedikit agak berbeda angle. Biarkan itu rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat itu efek samping dari kita ikhlas. Karena kalau kita melakukan itu karena masih ada transaksional, bagi saya spiritualitas kita masih spiritualitas dagang. Ini menguatkan bahwa penyebaran Islam itu oleh Gujarat, sang tukang dagang. Itu sih perspektif saya. Mohon maaf kalau memang ada kata yang kurang pas, tapi izinkan itu yang bisa saya lakukan dengan sependek pengetahuan saya. Matur sembah suwun, Mbak Nana dan Gus Nizam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi semakin runcing pemahaman kita tentang materi pada malam hari ini dengan adanya berbagai perspektif atau sudut pandang yang sudah diberikan. Terus terisi dengan wawasan-wawasan spiritual dari berbagai macam sudut agama dan mengetahui unsur-unsur spiritual yang mungkin sebelumnya ketahui tidak bisa kita pahami melalui IMP ini. Menyehatkan rohani agar supaya jasmani kita ini berimbang sehingga kita akan menjadi insan yang betul-betul mendekat kepada yang seharusnya memiliki kita dan mempunyai kita dan kembali kepada yang dengan baik dan benar. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Mohon izin saya bacakan dulu dari Adriatul Hilmi Umar. Apakah seseorang yang karakter hamidah atau baik itu pasti memahami hamku dan sudah bisa dikategorikan hamka? Silakan kepada Gus Nizam untuk bisa memberikan. Ya, orang yang berkarakter mahmudah, ya, karakter terpuji, itu pasti sudah hamu dan hamku. Sudah paham ilmu dan paham laku. Karakter itu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, ia begitu. Tidak karena keadaan atau lingkungan. Dan selalu atau senantiasa begitu. Tidak kadang-kadang. Tidak pula seringkali. Nah, kalau hanya kadang-kadang, itu belum karakter. Seringkali pun belum. Kalau sudah senantiasa begitu terus, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, yaitu namanya karakter. Nah, orang yang berkarakter mahmudah, karakter terpuji, alias yang bersifat sifat mulia, pastilah ia sudah dikatakan orang yang hamu hamku, paham ilmu dan paham laku. Pasti ilmunya berasal dari kebeningan hatinya, kebersihan, kesucian, dan kebeningan hatinya. Olah pikirnya dalam atau daya tafakurnya dalam. Pasti berpengetahuan luas.
kemudian tirakat riyadhah sudah biasa dilakukan. Buktinya adalah karakter mahmudahnya itu. Tidak mungkin orang yang berkarakter terpuji itu tanpa ilmu, tanpa laku. Karena karakter itu buah dari hamu dan hamku. Karakter ketuhanan, karakter kemanusiaannya adil dan beradab, berkarakter mulia yang tentu itu semua berasal dari kesabarannya, dari lamanya mengabdi, dan dari keikhlasannya beramal. Begitu Mbak Nana. Baik, terima kasih. Oh, ini ada Bante Teja raise hand. Terima kasih Bante sudah bergabung. Selamat malam Bante. Sugeng Dalu, selamat malam. Pripun, bagaimana? Semoga semuanya selalu sehat-sehat. Amin. Posisi di mana ini Bante? Wonten Surabaya, nembe saja saya mendarat di Surabaya dari Medan, tadi transit di Batam. Alhamdulillah. Makanya tadi saya minta tolong sama Mas Sumaji untuk bersuara. Pripun, gimana? Baik, jadi malam ini kita bahas hamku untuk menggapai hamka, paham ilmu, paham laku, agar supaya kita hamka, paham karepnya Gusti. Ya, tentunya itu dibarengi dengan dari Budi sudah sampaikan pandangannya belum? Sudah tadi dari Pak Maji ya. Oke, saya tak urun rembuk aja kalau begitu. Oh iya, ini yang ditunggu Bante. Silakan Bante. Baik. Jadi kita ini sebenarnya harus kembali kepada jalan ya. Diibaratkan kalau kita ini mengalami penderitaan, mohon maaf, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua tokoh narasumber juga. Langsung terus saja saya kadang-kadang lihat tempatnya ini tidak memungkinkan sinyalnya, takut tahu-tahu hilang begitu. Selamat malam semuanya, salam semua saudara, salam Pancasila Merdeka. Nah, ini kita seperti yang tadi saya katakan kembali kepada jalannya, gitu. Jalan yang tepat, di mana kita menyadari kita ini menderita. Dan kita harus pastikan jalan yang kita tempuh ini jalan benar untuk kita bebas dari penderitaan. Kalau setelah kita menyadari kita menderita, kemudian kita melewati jalan dan jalan itu ternyata tidak benar, pasti kita tidak akan bebas dari penderitaan. Kita tetap akan mengalami penderitaan. Kita mengalami kelahiran, karena kelahiran mengalami tua, mengalami sakit, mengalami kematian, harus bertemu dengan orang-orang atau barang-barang yang tidak disukai, harus berpisah dengan barang-barang atau orang-orang yang kita sayang, dan itu semuanya menimbulkan penderitaan. Tidak tercapai yang menjadi keinginan-keinginan kita, itu semua adalah penderitaan. Nah, kita harus mampu untuk bagaimana membebaskan diri kita dari penderitaan-penderitaan itu tadi. Caranya bagaimana? Caranya nggayuh kasampurnan supaya kita tidak mengalami kelahiran. Tapi selama kita mengalami kelahiran, maka kita tetap akan mengalami tua, sakit, mengalami kematian, berpisah dengan yang dicintai, disayangi, bertemu dengan yang dibenci, dan tidak tercapai yang menjadi keinginan-keinginan kita. Yang artinya kita tahu penderitaan, kita tahu apa yang menyebabkan penderitaan, kita tahu akhir penderitaan dan jalan menuju akhir penderitaan. Maka di dalam Buddhis itu dikatakan bahwa
Dari semua jalan, jalan tengah beruas 8 adalah jalan yang terbaik. Dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia itu adalah yang terbaik. Jadi jalan tengah yang beruas 8 itu yang pertama adalah memiliki pandangan hidup yang benar. Yang kedua memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga memiliki ucapan yang benar. Yang keempat memiliki perilaku yang benar. Yang kelima memiliki mata pencaharian yang benar. Yang keenam memiliki upaya yang benar. Yang ketujuh memiliki konsentrasi yang benar. Dan yang kedelapan memiliki kesadaran yang benar. Atau kalau kita ringkas ya, memiliki kebijaksanaan, memiliki perilaku yang benar, sila, moralitas yang benar, dan kemudian memiliki konsentrasi yang benar dari pandangan dan upaya, pandangan, dan pikiran yang benar. Nah, maka setelah kita menjalani jalan tengah yang memiliki 8 ruas, itu sesungguhnya jalan untuk mencapai pembebasan. Dari mulai tadi dikatakan, dari semua kebenaran, 4 kebenaran mulia adalah yang tertinggi. Siapapun orangnya yang tidak mampu untuk menembus 4 kebenaran mulia, dia tidak akan terbebas dari kelahiran dan kematian. Tapi kalau seseorang yang telah mampu menembus dari 4 kebenaran mulia, dia akan terhenti dari kelahiran dan kematian. Yang pertama adalah mengetahui penderitaan. Yang kedua adalah sebab penderitaan. Yang ketiga, akhir penderitaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jalan menuju akhir dari penderitaan. Seorang dokter, dia tidak akan bisa menyembuhkan pasiennya selama ia tidak tahu pasiennya itu sakitnya apa. Jadi kalau kita sendiri gagal dalam mengidentifikasi penderitaan itu seperti apa, itu sudah kegagalan kita dalam mencapai kebahagiaan. Maka Buddha merumuskan itu, 4 kebenaran mulia. Tahu penderitaan, tahu apa yang menjadi sebabnya, dan jalan akhir penderitaan dan jalan menuju akhir penderitaan. Dan itu tidak terlepas dari teori, praktek, hasil. Teorinya, kalau Buddha sudah tidak ada, ya menggunakan kitab suci. Kitab suci ini adalah apa yang pernah diajarkan oleh Buddha selama 45 tahun. Beliau mengajarkan ajaran ini. Nah, jadi kalau bisa dibilang teorinya pada kitab suci, kalau di Buddhis namanya Tripitaka. Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Yang mencapai 84.000 pokok ajaran. Jadi Tripitaka itu ajaran Buddha yang pernah disampaikan selama 45 tahun, itu mencapai 84.000 pokok ajaran. Tapi kalau diringkas, Vinaya Pitaka itu intinya tidak berbuat jahat, Sutta Pitaka itu intinya banyak berbuat kebajikan, Abhidhamma Pitaka intinya adalah menyucikan batin. Jadi kalau diringkas dari Tripitaka itu intinya tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin. Jadi ada teori. Teorinya bagaimana beramal yang benar, bagaimana memiliki perilaku yang benar, bagaimana menjalankan semedi yang benar. Itu teori-teorinya. Kemudian prakteknya ya harus benar-benar kalau kita memberi, kita mampu untuk mengikis namanya keserakahan, keterikatan, kemelekatan. Kalau kita memiliki kebencian, bagaimana kita mampu membebaskan diri kita dari kebencian. Itu yaitu dengan selalu memiliki rasa welas asih atau cinta kasih. Jadi ada prakteknya dari beramal, memiliki moral yang baik, atau juga dengan bermeditasi. Itu prakteknya. Hasilnya apa? Hasilnya bebas dari penderitaan. Kalau orang haus itu ya bisa hilang haus dahaganya. Kalau kita mengalami penderitaan karena kelahiran dan kematian, ya kita bisa memotong lingkaran kelahiran dan kematian. Kalau misalnya di dalam Buddhis itu orang mencapai tingkatan-tingkatan pemasuk arus. Ya, kalau orang sudah mempraktekkan jalan yang telah
teruji dan terbukti dijalani oleh Buddha dan kemudian mengajarkan kepada para dewa dan manusia, orang itu bisa mencapai 4 tingkatan kesucian. Tingkatan kesucian yang pertama, Sotapanna. Nah, dia sudah tidak akan mengalami kelahiran lagi setelah maksimal 7 kali. Itu kesucian yang pertama, Sotapanna. Sakadagami, dia maksimal akan mengalami kelahiran lagi 3 kali kelahiran. Sakadagami, Anagami itu mengalami lagi 1 kelahiran. Kalau sudah mencapai tingkat kesucian arahat, itu tandanya sudah gayuka sampurna. Jadi kalau sudah gayuka sampurna, ya dia sudah diibaratkan orang sekolah itu udah lulus, sudah selesai. Tidak ada apapun yang perlu dilakukan lagi. Tapi kalau masih belum mencapai, ya dia harus terus berjuang, terus berjuang. Tapi kalau sudah mencapai tingkatan yang pertama, ya sudah ringan. Sudah mencapai kondisi pemasuk arus, yang dimana ia tidak akan terlahir di alam menderita, tidak terjatuh lagi, dan dia hanya maksimal 7 kali kelahiran. Sakadagami, ya 3 kali kelahiran. Anagami tinggal 1 kali lagi kelahiran. Kalau sudah mencapai kesucian arahat, sudah selesai, sudah gayuka sampurna. Nah, yang dituju oleh umat Buddha adalah bagaimana mencapai atau merealisasi kasampurnan, yaitu dengan cara menjalani jalan tengah yang berwas 8 tadi. Memiliki pandangan yang benar, pikiran yang benar, kemudian tutur kata yang benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar, upaya yang benar, konsentrasi yang benar, dan kesadaran yang benar. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, dan menyucikan batin sendiri. Itu menjadi inti dari ajaran Buddha. Ada teori, ada praktek, ada hasilnya. Kalau kita haus, kita perlu minum. Kalau kita sudah minum, maka pasti hausnya hilang. Jadi ada hasilnya di sana. Tapi kalau kita menderita, setelah praktek kita tetap menderita, ya berarti ada sesuatu yang keliru di situ. Kita menderita karena kebencian. Setelah kita belajar ajaran agama, tambah penuh dengan kebencian. Dan akhirnya kita menderita karena kebencian. Ini tandanya kita tidak sembuh. Kalau kita dulunya penuh dengan kebencian, setelah belajar dhamma, belajar ajaran agama, praktek ajaran agama, kita bebas dari kebencian. Kita akhirnya bahagia tanpa kebencian. Berarti ada hasilnya. Kalau dulu penuh dengan keserakahan, kita menderita karena terjajah oleh nafsu indriawi, keserakahan. Setelah belajar ajaran agama, kita praktek ajaran agama, kita menjadi orangnya suka memberi, membantu, menolong, memiliki kemurahan hati, ia bebas dari penderitaan karena keserakahan. Begitu juga orang yang punya ketidaktahuan. Setelah belajar dan terus belajar, dia bisa menjadi jernih, bisa tahu mana yang harus disingkirkan dari rohaninya, mana yang harus tetap dipertahankan, dikembangkan hingga akhirnya merealisasi kasampurna. Itu yang menjadi tambahan dari saya. Mohon maaf saya tidak on cam kamera karena juga masih di jalanan. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk konsisten di dalam nilai-nilai kebajikan. Maka ada 1 salam yang kita tambahi, yaitu salam kebajikan. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tanggapan dari Bante Teja Uno di agama Buddha. Jadi mencari jalan untuk pembebasan penderitaan dalam perjalanan kehidupan hingga mencapai gayuka sampurna. Kita sudah berada di penghujung waktu, namun ini ada 1 pertanyaan, jadi ini yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir saya bacakan. Terkadang kita sudah tahu
ilmu tersebut sudah paham ilmunya, tetapi sudah paham ilmunya, tetapi belum bisa menerapkan lakunya. Apa saja faktor penyebab dan bagaimana mengatasinya? Biar dijawab langsung oleh narasumber kita. Silakan, Gus Nizam. Kurang latihan. Kurang apa, Gus? Kurang latihan. Kurang latihan. Bagaimana menuju laku sabar. Orang sudah banyak yang tahu ilmunya, tapi belum juga sampai pada lakunya. Memang menuju sampai pada laku itu harus rajin berlatih. Rajin latihan sabar. Latihan sabar dari A sampai Z, ya menyabar-nyabarkan ketidaksabarannya. Di mana lama-lama itu bukan sebentar. Lama-lama akan agak bisa sabar. Kemudian agak bisanya bertambah, dan bertambah, akhirnya bisa. Nah, ini butuh waktu yang tidak sebentar. Karena membentuk perilaku atau kepribadian mulia atau karakter terpuji itu butuh pelatih yang handal untuk melatih diri kita dari rendahan menuju diri yang tidak rendahan, menuju diri yang terhormat, bermartabat, dan bermotif mulia. Jawabannya adalah butuh latihan yang intens dan pelatih yang handal. Baik, terima kasih. Jadi itu jawabannya. Jam terbang latihan laku atau menerapkan perilaku baik ditingkatkan terus sampai tingkat mahir. Begitu. Dengan selesainya pertanyaan ini tadi menjadi penutup dari perbincangan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber untuk menyimpulkan atau membulatkan asumsi kita, persepsi kita, dan pemahaman kita tentang materi yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Silakan Nizam dan Buya Asofa untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih Mbak Nana. Dengan ilmu yang sulit menjadi mudah. Dengan paham ilmu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang dirasa mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi pasti. Ilmu adalah yang menyetir atau yang mengendalikan diri kita menuju ketinggian harkat dan martabat serta derajat kemuliaan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Barang siapa yang berilmu, namun ilmunya kok tidak membimbing dirinya menuju kepada paham perilaku mulia, maka itu disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat hanyalah ilmu yang mengantarkan kita, membimbing kita menuju hal-hal yang lebih baik,
menuju perilaku-perilaku mulia yang terpuji. Dengan begitu ilmunya manfaat, dan setelah ilmunya manfaat akan dilimpahi keberkahan demi keberkahan yang menjadikan hidupnya semakin hidup dan terus merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pahami, semangat kita untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari, semakin hari semoga semakin semangat, dan semoga Allah memudahkan pengamalan ilmu kita menuju hamku, paham perilaku, dan barang siapa yang berperilaku mulia, ia akan serba dimudahkan dalam menggapai harapan dan cita-cita. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya closing statement barusan yang sudah disampaikan oleh narasumber, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Semoga kita terberkati dengan apa yang sudah kita terima bersama. Semoga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk berhampu agar supaya kita bisa mencapai kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin, amin. Baik, saya Nana, mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan maupun kekhilafan atas apa yang saya sampaikan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan yang lebih baik lagi, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dari apa yang sudah kita lakukan bersama melalui jagongan online di setiap malam Senin. Terima kasih. Salam semua saudara. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ulan. Terima kasih. Selamat malam. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Nana selaku moderator pada malam hari ini yang telah membawakan diskusi jagoan kita pada malam hari dengan sangat biasa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita pemateri Buya Sofa atau Gus Nizam. Semoga dimudahkan untuk kita semua menjadi insan yang hamu dan juga hamku, paham ilmu dan paham laku, dan semoga kita menjadi insan yang selalu memperbaiki diri. Bahkan lebih jauhnya lagi kita bisa menuju hamka, paham karepe Gusti, atau mungkin yang nggak paham bahasa Jawa, paham maksud, mengerti maksud-maksud Tuhan di setiap kejadian. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang telah memberikan tanggapannya dan juga seluruh peserta yang turut ikut interaktif dalam diskusi kita. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Semoga dengan bersama IMP ini menjadi wadah kita untuk selalu mengasah ilmu, untuk hamu, memahami ilmu-ilmu ketuhanan dan juga beserta implementasinya, khususnya untuk merayakan perbedaan, karena perbedaan adalah anugerah dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan. Wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih, Bapak Ibu.